Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini dimanapun berada, kiranya berada dalam keadaan sehat. Ya, ini saya masih memantau teman-teman di XAUSD ya, karena analisanya sudah kita share kemarin minggu ya. Kita coba pantau dulu ya. Kita coba cek di M30 seperti ini ya. Gagal dia teman-teman ya dari zone ini ya. Nah, ini kan sudah memasukin area entry ya. Nah, ini masuk, tapi sampai di zone ini close body seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat di area ini ya, nah kita coba cek di M15. Ya, responnya juga seperti ini ya, kecil banget ya. Tidak ada pola kenaikan yang bisa kita gunakan. Iya, ini kita balik dulu ke M30 ya, kita lihat candlestick yang tadi ya. Nah, jadi di posisi seperti ini jangan dulu kita mengambil posisi buy-nya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat pola candlestick yang ini, nah ini adalah candlestick bullish yang kuat rejection dari atas itu teman-teman ya. Ya, jadi bagaimana ini, kalau saya sih mau entry posisi sell aja sih setelah ini gagal break ya. Nah, ini saya mau ambil posisi sell-nya nih. Setidaknya scalpingan lah 1000 poin maksimal ya. Ya, kita akan ambil posisi sell. Oke, di area saat ini sudah oke nih teman-teman ya. Kita sell. Langsung aja kita cari dulu SL dan TP-nya ya. Ya, kita coba gunakan trading plan ya. Jadi perlunya trading plan ini ya gini teman-teman. Saya itu 40 pip aja. Nah, di zone ini. Ini 40, ini maksimal 1000 lah. Jadi kalau kita ambil 1:2 di 80. Ini sudah oke sih. Di 80 pip. Ya, jadi perbandingannya 1:2. Nah, balik lagi ke trading plan teman-teman ya. Apakah teman-teman mau RR-nya seperti ini, atau 1:1 aja sudah cukup? Nah, itu balik ke pribadi masing-masing ya, ke tradernya masing-masing teman-teman ya. Ya, jadi saya cukup TP di zone ini aja, sudah enak menurut saya scalping seperti ini. Ya, jadi seandainya pun nanti teman-teman dia masih reject lagi, dikarenakan kalau kita lihat ya, sorry, ini tergeser ini. Ya, seperti ini. Kalaupun nanti dia memang masih akan rejection, karena kan area TP kita ini kan masih di dalam zone ini ya. Kalau kita marking di sini, di M15. Ya, kalau kita marking di zone ini kan zone entry untuk posisi buy. Ya, seperti ini. M30 ya kemarin ya. Ya, seperti ini ya. Jadi artinya teman-teman, kalaupun dia nanti masih akan naik, ya sudah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita memang TP-nya aja tidak melewati zone ini. Nah, kita menggunakan candlestick bullish terakhir ini nih. Ini rejection yang sangat kuat ini, kalau melihat situasi candle seperti ini. Nah, jadi kita TP seperti ini aman teman-teman. Amannya ya, dia ini masih berada di area entry. Jadi seandainya pun nanti dia masuk ke zone ini, terus dia naik seperti ini, nah itu ya tidak ada masalah. Kalau dia masih naik, terkonfirmasi buy lagi, nanti kita bisa hajar lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Beda cerita kalau kita mengambilnya itu, nah ke bawah ini, TP-nya di bawah ini, nah kemungkinan besar kalau dia reject lagi dari zone ini, ya kita gagal. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi di posisi seperti ini sih, scalping begini, ya ini aman banget ini menurut saya teman-teman. Nah, ini bisa kita pastikan lah TP-nya ini tinggi nih dibandingkan rasio SL-nya. Ya, teman-teman nanti bisa lihat nih teman-teman. Ini nggak lama langsung masuk TP nih. Bentar lagi kita lihat ya. Kita pasang dulu SL dan TP-nya teman-teman ya. Ini pasti akan langsung masuk TP kalau seperti ini area TP kita. Nah, karena dia sudah rejection kuat itu dari zone area ini. Ya, coba kita ini dulu ya. Ini kita pasang SL dan TP-nya.
Oke, ini sudah kita set SL dan TP teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Nanti kita lihat bagaimana hasil entry kita ini. Kalau saya sih sudah yakin banget ini pasti akan masuk TP ini teman-teman. Nggak lama nih, langsung terjun ini. A few moments later. Oke teman-teman, di sini sudah masuk TP ya. Jadi cepat ya, seperti yang sudah kita katakan di awal tadi ya. Nah ini langsung masuk di candlestick berikutnya ya, di candlestick bullish ini ya. Ini sudah reject lagi nih ke bawah. Nah di sini teman-teman yang mau saya sampaikan bukan soal sudah TP atau tidak ya, bukan soal angkanya. Nah di sini yang mau saya sampaikan adalah soal menggunakan metode ini. Jadi menurut saya teman-teman, kita menggunakan metode yang sama pun tapi si A dan si B ini bisa berbeda nih cara pakainya. Contoh kita lihat ya untuk analisa yang sudah kita share kemarin. Nah, di mana kita kan sudah melihat ya adanya bos di sini ya. Nah, di sini ada pola buy di H4 kalau teman-teman masih ingat. Pada saat itu kita analisa sudah masuk ke 161 rejection. Tapi untuk pola sell-nya pada saat itu belum ada yang bagus. Nah, belum terkonfirmasi lah untuk sell dari zone ini. Nah, sehingga kita menyimpulkan boleh mencari peluang buy di dua zone ini jika terkonfirmasi. Nah, jadi karena saya melihat tadi tidak terkonfirmasi di sini, potensi akan turun. Nah, tetapi ada ini ya, apa namanya, konsepnya untuk exit juga atau mengambil TP, itu kita ambil lagi di area zone entry lagi, atau sesuaikan dengan trading plan. Nah, trading plan-nya itu ya untuk scalping nggak boleh lah terlalu jauh teman-teman. Itu sudah pasti ya namanya scalping-nya. Nah, intinya adalah teman-teman bagaimana kita menggunakan satu konsep itu dengan gaya kita sendiri. Jadi bagi saya sih konsep apapun yang teman-teman pakai itu semuanya jos, bagus teman-teman. Sangat bagus ketika kita tahu cara menggunakannya, ketika kita mengenal konsep itu dengan bagus, ketika kita punya standar untuk menggunakannya teman-teman. Jadi menurut saya sih oke-oke saja, mau pakai indikator, mau pakai smart money concept, SNR SND, chart pattern atau dan yang lainnya. Nah, menurut saya semua bagus ketika kita tahu cara menggunakannya, ketika kita punya standar sendiri untuk menggunakannya. Karena kalau menurut saya ya, kita belajar SMC contohnya ya, si A ini dan si B belajar dari sumber yang sama soal ini. Nah, tetapi si A ini lebih tinggi profitable-nya dari si B. Ini apa yang membedakan teman-teman? Kalau menurut saya si A ini lebih mengenal atau lebih tahu cara pakainya dibandingkan si B yang hanya menggunakan metode SMC berdasarkan apa yang didengar tanpa menggali lebih dalam. Sedangkan si A, dia menggali lebih dalam membuat standar entry-nya untuk menggunakan SMC ini. Sehingga dia lebih profitable dibandingkan si B. Nah, itu akan mempengaruhi teman-teman. Ya. Nah, dari sinilah kita belajar teman-teman bahwa metode itu memang harus kita riset ya supaya kita tidak menggunakan metode yang masih mentah. Karena bagi saya kalau kita hanya mendengarkan satu metode tanpa kita gali sendiri, nah itu nanti masih mentah. Karena itu kan kata yang kita dengarkan itu teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak mengenal langsung, hanya mendengar dari yang lain tanpa kita gali lagi, nah ini yang masih mentah menurut saya. Jadi di dalam trading ya sebagai trader kita memang harus riset teman-teman. Menurut saya ya ini wajib banget ini supaya kita kenal metode yang mau kita pakai. Ada standar yang mau kita buat. Nah itulah fungsinya sih menurut saya. Jadi metode yang kita gunakan SMC itu nanti kita akan beda cara pakai kita dengan trader yang lain. Nah karena pemahaman kita akan hal itu pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi yang mau saya sampaikan adalah metode apapun yang teman-teman gunakan, buatlah standar teman-teman untuk menggunakannya. Dan sesuaikan, cocokkan dengan trading plan teman-teman untuk exitnya. Maksudnya adalah take profitnya dan stop loss-nya. Nah, dengan gaya trading teman-teman nanti, menurut saya itu akan lebih baik teman-teman. Karena
teman-teman punya konsep tersendiri untuk masuk dan exit di market. Ya, jadi tidak asal-asalan teman-teman, punya plan, punya standar untuk entry. Nah, itu yang penting menurut saya teman-teman di dalam belajar trading ini. Jadi kita nanti tidak belajar sana-sini teman-teman, artinya kita sudah pakai nih SMC dalam 1 bulan terakhir, hasilnya tidak bagus. Nah, kita pindah lagi ke metode yang lain, kita cari lagi metode orang lain yang mau kita pakai untuk menggantikan ini. Nah, maksudnya teman-teman, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ini yang saya mau sampaikan di video ini. Kalau kita berubah terus, ini nanti nggak akan ada yang mau kita pakai nih. Makin bingung teman-teman, makin ngaco nantinya. Jadi yang mana yang salah Bang? Yang salah adalah ketika kita tidak punya standar untuk menggunakan ini. Tidak kita riset, tidak kita gali, pada saat kapan sih dan di mana sih saya entry? Nah, itu teman-teman yang perlu. Jadi bukan metodenya sih menurut saya, tapi cara kita untuk memakainya bagaimana. Jadi kita tidak boleh mendewakan metode yang kita pakai, karena si B, kita katakanlah dia hanya menggunakan indikator, dia profitable. Nah, sedangkan si A ini pakai indikator mencoba-coba gaya trading si B, gagal. Nah, perbedaannya adalah si B ini sudah mahir banget menggunakannya, tahu dia di mana kita entry, di mana exitnya. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Jadi jangan sampai seperti yang kita katakan, pindah sana-sini gaya tradingnya ataupun konsep atau metode yang dipakai. Nah, itulah yang salah teman-teman. Itulah yang membuat kita gagal untuk bisa profitable di market. Ya, jadi itulah teman-teman yang mau saya sampaikan di video ini. Metode apapun yang teman-teman pakai itu semuanya bagus ketika kita tahu cara pakainya dan kita punya konsep tersendiri untuk memakainya. Ya, jadi balik lagi ke masing-masing teman-teman ya. Karena kalau kita mendengarkan dari orang lain, nah itu bagi dia itu sudah mahir, sudah matang itu teman-teman. Tapi bagi kita yang hanya mendengarkan itu belum matang, karena kita masih belum kenal secara pribadi dengan metode yang kita dengarkan itu teman-teman. Itu menurut saya. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.